Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman guys, series manual tech. Kali ini saya mau masang lampu kolong. Ini kelihatannya sepele kalau di mobil tua, tapi kalau di mobil muda ini agak berbeda cara pemasangannya, karena untuk sistem switch pintunya, switch doornya, dia nggak bisa diambilkan hanya dari kabel salah satu pintu, karena pada mobil muda itu ada modulnya. Nah, ini mau saya pasang di Innova tahun 2005. Ya, 2005 sebetulnya bukan mobil muda juga, tapi kan udah dia full injection, mobilnya sudah electrical. Dan ini teman-teman kalau mau masang lampu kolong, diambilkan dari salah satu jalur pintu atau switch yang ada di pintu, tetap nggak bisa hidup. Contoh, sebagai contoh gini, misalkan teman-teman, aduh ini posisi kekunci, sebentar. Ini tadi kan saya masang remote alarm. Soalnya remote bawaannya itu dia udah rusak, daripada bayar mahal untuk duplikat remote yang aslinya, saya ganti sekalian pakai kunci yang Innova model yang lipat ini ya, kayak gini. Cukup tinggal dikikir duplikat, udah connect lagi, udah bisa tuh lock unlock. Nah, ini mau saya pasang modul itu, saya mau pasang lampu kolong biar ketika buka pintu dia pada bagian kaki dia udah langsung menyala. Nah, ini kalau mobil tua itu diambilkan dari jalur salah satu ini kan semua connect. Nah, tapi kalau di mobil yang muda kayak gini nggak bisa teman-teman, karena kalau kita coakkan kabel ground lampu kolongnya dari salah satu pintu, misal dari pintu driver ini, bukanya enak kok, tapi nanti lampunya cuma hidup ketika pintu ini yang dibuka dari sana nggak bisa hidup, karena ada sistem modulasi pada bagian groundingnya ini. Dan untuk mobil Innova itu ada di bagian bawah pilar sana atau di dalam dashboard. Nah, nanti ambil groundnya di kabel warna pink di sana, jadi nggak bisa ambil kabel warna biru strip kuning. Kalau di sini ada biru strip kuning ya, yang ke switch pintu, setiap switch pintu, tapi nggak bisa diambilkan dari salah satu yang terdekat, harus ambil dari setelah modul ground switch yang ada di bawah pintu pilar A. Oke ya, kita nanti rangkai dulu lampunya ini. Untuk sini satu, itu satu, dan nanti kemudian untuk pemasangan plus arusnya dan mainnya di mana, nanti ikuti terus video ini sampai selesai biar teman-teman paham. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan menyambung kabel ke dua lampu, karena ini untuk sisi kanan kiri, dan ini kabelnya saya ukur 1 meter ya. Tuh. Di sini untuk memudahkan penandaan hijau, ini kan plus ya. Ini LED-nya warnanya hijau ya, sesuai permintaan dari yang punya mobil. Saya dapatkan kabel hitam strip putih untuk menandakan dia itu positif. Kemudian yang main itu yang hitam polos dapat putih. Oke, kalau sudah seperti ini, nanti ini kan gini teman-teman, ini catur dayanya masuk itu plusnya langsung terus. Nanti kita ambilkan dari plus yang remote tadi yang masuk ke modul alarm, biar ada sekringnya. Kita nggak usah nambah sekring lagi, sekringnya jadi satu kesatuan sama alarm, jadi akan lebih aman. Dan juga ketika kita servis mobil, ketika harus membuka pintu lama, maka bisa kita menjabut sekringnya, nanti lampunya nggak akan manjer hidup. Kalau nggak dikasih saklar kan dia akan manjer hidup terus ketika kita harus buka pintu. Sebetulnya nggak masalah sih, karena LED ini kan dayanya kecil, tapi kalau cukup lama nanti takutnya bikin tekor ya. Nah, kalau mau nambah saklar manual juga bisa, tapi kan nambah biaya dan nambah partnya untuk pemasangannya, penyambungannya. Ini kan tak buat ringkas saja, yang penting pemutusnya saya lewatkan sekring, itu aman lah istilahnya, ada sekringnya. Nah, ini tinggal untuk yang plusnya ini saya mau ambilkan dari sisi kanan atau daerah pedal, maka ini tak ambil plusnya, yang putih ini tak buang, dan yang groundnya tak ambilkan dari sini, karena modul yang Innova itu kan untuk switch grounding pintunya ada di bagian pilar kiri. Jadi ini plusnya dari sini, mainnya nanti dari sini. Ini diambil yang putih, yang hijau ini nggak usah dimasukin apa-apa, yang dimasukin hijau dari sini. Seperti ini.
Ini yang plus saya kasih kabel biru, tak kasih ini nanti untuk sisi kanan untuk sopir, dan ini yang main tak kasih kabel kuning untuk sisi penumpang, karena modul sekali lagi saya bilang sumber mainnya nanti kita ambilkan dari pilar kiri ya. Oke, sekarang kita pasang di mobil. Kalau udah seperti ini kita pasangkan di mobil. Panjangnya ini kabel tambahan disesuaikan dengan pemasangan lampunya, dikira-kira ya. Kita masuk ke mobil. Sanggup apa ya, pakai solasi aja nanti. Yuk. Nah, oke. Ini kita buka pilar untuk menutup fuseboxnya. Cara bukanya ada tulisan pull atau cukup ditarik. Nah, sambil diarahkan ke atas, nariknya ke atas bukan narik ke bawah ya, karena penampangnya dia mengarah ke atas kunciannya. Ini mengarah ke atas ini loh, ya kan? Jadi kita nariknya agak ke atas. Oke, sudah terbuka. Nah, ini tadi yang saya bilang untuk arus plusnya nanti kita jadikan satu sama alarm. Nah, ini kan sekringnya saya sembunyikan di sini. Nanti ambil plusnya yang kabel biru tadi diambilkan setelah sekring. Jadi ketika teman-teman harus perbengkelan mobil buka pintu lama, misalkan pas servis AC, daripada lampu kolongnya manjer, nanti tinggal dijabut sekringnya aja. Ada juga opsional untuk nambah saklar secara manual, dicetik-cetik atau saklar macam apa ya. Yes, intinya saklar buat ngidupin atau matiin lampu kolongnya. Tapi kalau saya daripada terlalu banyak nambah partnya dan juga itu berkaitan dengan biaya dan estetika pemasangan, meskipun juga hanya 5.000 ya saklar, tapi kan lebih ringkes kalau kayak gini, diikutkan sekring dan juga pasti aman. Oke, langsung kita pasangkan aja ya. Oke, yang sana udah tak dapetin plus ya, yang kabel biru dapetin sumber plusnya. Nah, sekarang kita tinggal urusan sini. Lampunya udah tak tempel. Nah, itu ada kabel kuningnya. Nah, ini untuk mengetes plusnya udah nyampe atau belum, kita coba untuk melangsung mainnya tanpa dari modul dulu untuk memastikan sampai arusnya. Nah, ini udah hidup ya, sana juga hidup, sini juga hidup. Nah, ini artinya plusnya udah nyampe. Nah, sekarang tinggal kita ikutkan mainnya itu ke modul untuk switcher. Caranya biar enak buka laci ini. Caranya buka laci gini, agak sedikit pemaksaan tapi nggak rusak kok. Ini diginiin. Oke, kalau sudah ini keluar dari rumah locknya, ini kita ambil dulu. Oke, kalau sudah ini teman-teman, jadi bawah juga iya, kalau dirasa-rasa pasti bisa. Nah, kalau udah terlepas kita kan enak mengerjakannya ya. Tinggal kita cari kabel warna pink yang masuk ke pilar atas, bukan pada bagian ini tapi di bagian pilar sana. Oke, nah, ini susahnya mobil muda itu sistem kelistrikannya nggak sesederhana mobil tua ya, jadi kita harus ekstra. Bentar, ini mau nyari kabel warna pink. Nah, itu dia ada soket yang masuk ke pilar, kelihatan kan itu, ini loh, ini ya, kelihatan kan. Nah, itu ada kabel warna pink, kita cari. Nah, ini dia, ini ada coklat, ada pink 2. Ini coklat atau merah, yang jelas yang kita ambil yang pink. Oke, nah ini kan kelihatan kalau pink ya, kita bisa ambil salah satu dari ini. Ini yang masuk ke jalur pilar itu kan kalau naik dia ke lampu. Nah, nanti ambilnya dari sini aja nggak apa-apa ya. Baik, sudah selesai teman-teman. Nah, sesederhana itu. Ini modal beli lampunya 1.4.000, kabelnya tadi habis 10.000. Lampu 4.000 kali 2 berarti kan 8.000, tambah kabel 10.000.
berarti cuma 18.000 kita udah bisa membuat ala-ala mobil yang sangat-sangat luxurious. Nah, ini saya sembari apa ya, ngasih tahu kenapa kok kalau di mobil Innova atau mobil-mobil yang sudah premium, dalam artian kalau kayak Avanza itu belum, masih bisa disuntik di mana-mana. Salah satu itu bisa, kalau yang Innova kayak gini nggak bisa, karena dia sudah mengadopsi sistem untuk lampunya itu yang model matinya itu pelan-pelan. Jadi kayak welcome light, kalau hidupnya masih belum. Kalau matinya delay off, dia itu delay beberapa detik baru mati pelan-pelan. Belum delay on, cuma delay off aja. Ada beberapa mobil yang delay on juga, maksudnya dari redup-redup kemudian cerah. Kalau ini kan nanti matinya dari cerah redup-redup. Nah, makanya ini ECU ya. Nah, itu kabelnya, yang kabel kuning ini saya sambungkan di itu kabel warna pink atau coklat ya. Nah, ini kan coklatnya ada 2 teman-teman, itu sama aja, pilih salah satu, karena nanti kalau yang masuk ke pilar atas itu cuma jadi satu sekunnya. Jadi itu yang coklat, pilih salah satu aja. Nah, terus kemudian jangan kaget ketika teman-teman nyambung kok dipencet ininya nggak langsung mati, karena udah betul kabelnya itu, tapi yang saya maksud seperti ini. Jadi dia itu mode delay off. Kalau mobil-mobil yang sudah kelas mahal istilahnya itu gini. Ini saya tutup ya. Analoginya switchnya di sini ketekan. Nah, dia itu matinya pelan-pelan. Sekitar 15 sampai 20 detik dia baru mati. Kita tunggu ya, dia matinya pelan-pelan. 15 detik lebih lah ini. Nah, itu dia mati kan? Di atas juga mati. Nah, makanya itu kenapa salah satu alasan kita ngambil ground dari pintunya itu nggak bisa dari salah satu pintu, karena ini ada modul delay off-nya teman-teman. Jadi ini ketika kita buka, nah dia hidupnya nggak delay on, dia tetap langsung biak gitu. Tapi beberapa mobil Eropa itu ada yang dibuka itu hidupnya kebalikan, dari pelan-pelan cerah. Nah, ini baru satu sisi, yaitu delay off. Jadi ketika teman-teman udah nyambung kok nggak mati, nah itu udah betul, karena dia matinya itu nunggu groundnya itu masih disimpan sama elko-nya di modul. Ya, coba saya hitung, ini sudah 5 detik, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya sekitar 15an detik lah. Coba kita ulangi ya. Saya buka, saya tutup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, 20 detik, berarti elko-nya menyimpan selama 20 detik. Oke ya, jadi gitu teman-teman, bedanya pemasangan lampu kolong di mobil biasa dan mobil Innova ya. Atau mobil R3 itu juga sama, nggak bisa asal sambung, jadi harus dicari modul delay off-nya dulu. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita pasang lagi untuk lacinya. Nah, kita masukkan dulu engselnya yang bawah. Oke, kalau sudah kita dorong ya, mau nggak mau, kayak kalau dibilang kekerasan ya agak kekerasan, tapi ya karena emang harus gitu. Oke ya, kalau sudah, sekian dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga mobil kalian bisa dikerjakan seperti ini kalau ada waktu luang. Oke, saya buka ya. Nah, ini sangat bermanfaat kalau kita punya anak kecil, punya apa ya, anak-anak lah. Kalau orang tua juga naruh sandal pas malam, biar nggak bingung nyarinya. Oke, saya tutup. Dia juga belum mati karena juga ikut sistem delay off.